Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada. Kiranya damai sejahtera Allah senantiasa menyertai. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah firman yang akan kita dengar menjadi kekuatan dan sumber hikmat bagi kita untuk dimampukan menjalani kehidupan kita sepanjang hari ini. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk pagi yang indah yang Tuhan anugerahkan bagi kami hari ini. Hari ini kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kami. Ajari kami di dalam menjalani setiap aktivitas kami di dalam takut akan Engkau. Dan di dalam firman-Mu kami semakin dimampukan untuk mengerti setiap maksud Tuhan di dalam hidup kami. Kiranya kami semakin mengenal dan mencintai Engkau ya Tuhan di dalam kehidupan kami, melalui pekerjaan kami, melalui segala sesuatu apapun yang terjadi di dalam hidup kami. Karena itu kami mau belajar di dalam firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi terang dan kekuatan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang disesuaikan dengan Almanak KKBP Rabu 12 Oktober 2022 tertulis dalam kitab Efesus 1 ayat 17. Demikianlah dikatakan di dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Anggiat di lehon debata ni Tuhan Yesus Kristus amani hasangaponi Tuhan mutondi hapistaran dohot pangukapon manada ibana. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Demikianlah dikatakan. Banyak orang Kristen, yaitu pengikut Kristus, menjalani kehidupannya seolah-olah sudah mengenal Tuhan, seolah-olah dekat dan mencintai Tuhan. Tetapi sebenarnya dia menjalani kehidupan jauh dan semakin jauh dari jalan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengenal dan mencintai Tuhan bukan menjadi satu jaminan bagi kita untuk menjalani kehidupan ini jauh dari masalah, tidak menghadapi kesulitan, tidak mengalami rasa sakit. Justru di dalam pengenalan kita akan Allah membuat kita bisa merasakan dan mendapatkan kekuatan ketika kita di dalam persoalan. Banyak orang Kristen yang tidak siap menghadapi masalah di dalam hidupnya, yang tidak tahan menghadapi tantangan, pencobaan. Sehingga orang Kristen lupa kalau dia memiliki Tuhan. Banyak orang Kristen yang tidak mengenal Allah secara sungguh-sungguh di dalam kehidupannya. Sehingga setiap persoalan yang datang, setiap masalah yang terjadi di dalam kehidupan membuat dia tidak semakin dekat kepada Tuhan. Justru malah sebaliknya, semakin jauh dan menghindar dari jalan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mencintai Tuhan memang tidaklah mudah di dalam hidup kita. Tetapi ketika kita mampu mencintai Tuhan, maka kita akan semakin mengenal Tuhan dan kita semakin dimampukan untuk melihat segala sesuatu rencana Tuhan yang terjadi dalam hidup kita.
Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah mengandalkan pikiran dan kekuatanmu untuk mengenal Tuhan. Tetapi berserahlah dan berdoalah seperti Paulus meminta kepada Allah agar roh Tuhan dianugerahkan untuk memberi hikmat, memberi pengertian bagi kita untuk mengenal Tuhan dengan benar. Bagaimanakah kita mengenal Tuhan dengan benar? Tentu dengan mengalami banyak hal yang tidak kita pikirkan, yang tidak kita rancangkan di dalam kehidupan ini. Semakin banyak pengalaman-pengalaman hidup, maka kita bisa semakin mengenal dan melihat Tuhan melalui karyanya di dalam kehidupan kita. Di dalam berbagai-bagai persoalan, kita mengenal Tuhan yang berkarya luar biasa di dalam hidup kita. Sebagaimana yang dialami oleh Paulus di dalam kehidupannya. Semakin banyak tantangan, semakin banyak persoalan, tidak membuat dia gentar, tidak membuat dia mundur, tetapi membuat dia semakin mencintai Tuhan. Kalau kita merenungkan firman Tuhan di dalam 2 Korintus 12 ayat 10, secara khusus di akhir kalimat Paulus mengatakan, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kalimat ini adalah mau memberitahukan kepada kita di dalam berbagai-bagai kesulitan, di sana Paulus merasakan pekerjaan Tuhan semakin luar biasa. Bukankah demikian kita di dalam kehidupan ini? Semakin banyak masalah, maka kita semakin kuat, semakin teguh memohon kepada Tuhan, dan semakin besarlah sukacita kita ketika kita dapat menyelesaikan masalah tersebut. Ketika kita luput dari berbagai-bagai persoalan, saudara yang dikasihi Tuhan, memang terkadang Tuhan mengizinkan kita mengalami banyak penderitaan di dalam hidup ini. Mengizinkan kita mengalami banyak sekali kesulitan di dalam kehidupan kita. Tetapi di dalam setiap perkenanan Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita, itu bukanlah membuat kita menderita mati untuk selamanya. Tetapi justru sebaliknya, Tuhan merancangkan satu karya yang besar, Tuhan mempersiapkan sesuatu yang berharga di dalam kehidupan kita, sehingga kita dimampukan, dikuatkan untuk melewati setiap proses kehidupan. Dan di dalam setiap proses itulah kita semakin mengenal Tuhan. Dan di dalam pengenalan kita kepada Tuhan membuat kita semakin mencintai Dia. Teruslah berdoa kepada Tuhan dan mintalah roh hikmat agar kita, agar saudara dimampukan untuk mengenal Dia dengan baik dan benar. Kiranya Tuhan memampukan kita dan membuat kita semakin mencintai Tuhan di dalam kehidupan, sehingga kita beroleh sukacita dan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami semakin mengenal Engkau, dan di dalam pengenalan kami akan Tuhan membuat kami semakin mencintai-Mu. Dan di dalam kecintaan kami kepada Tuhan, kami dimampukan menjalani kehidupan kami seperti apapun jalan yang Tuhan siapkan bagi kami. Mampukan kami untuk melewatinya. Mampukan kami untuk dapat menyelesaikan setiap persoalan kami dengan baik di dalam kuasa Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang maha kuasa. Engkau Tuhan yang maha dahsyat, yang sanggup mengatasi setiap persoalan kehidupan kami. Karena itu kami mau menyerahkan seluruh kehidupan ini ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah segala pekerjaan kami juga ada di dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, seluruh rancangan dan cita-cita kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, sehingga apapun yang kami cita-citakan dapat terwujud dengan baik. Karena kasih setia Tuhan
tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.